Dan banyak cara yang memang bisa dilakukan untuk menghabiskan waktu libur lebaran, salah satunya dengan wisata kuliner. Ini yang paling saya suka. Itu biar enak juga ya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nih. Mungkin kalau Anda mampir ke sana, jadi di sana ada tempat wisata kuliner dengan suasana tradisional dan pemandangan aliran sungai Bogowonto. Berbeda dari tempat kuliner lainnya, warung yang berdiri sejak 4 tahun lalu ini menawarkan konsep tempo dulu. Dua joglo berdinding kayu lawas akan menyambut pengunjung warung yang terletak di Desa Panganrejo, Purworejo, Jawa Tengah ini. Suasana tradisional dan lawas begitu kental terasa di setiap sudut tempat ini. Tak hanya arsitektur, lidah Anda juga akan dimanjakan dengan ragam kuliner khas pedesaan. Dan yang terpenting lagi, harganya ramah di kantong. Mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Sajian andalan di tempat ini adalah sayur lompong jantung pisang, mangut ikan, mulai dari ikan lele hingga nila, pepes ikan, dan telur goreng. Untuk minuman andalannya, ada jamu beras kencur dan kunir asam. Uniknya lagi, Anda bisa menyaksikan proses memasak. Berlokasi di pinggir Sungai Bogowonto, Anda akan dibuat betah di sini. Bergeser sedikit ke arah utara sekitar 2 km, Anda akan menemukan resto dengan konsep serupa. Siapa yang menyangka jika resto di tepi sungai ini dulunya adalah tempat pembuangan sampah atau dalam bahasa lokalnya Wedi Kengser. Berkat usaha swadaya para pemuda desa, kini menjadi salah satu wisata kuliner populer di Desa Plausan. Pemandangan aliran Sungai Bogowonto dan udara yang sejuk menjadi daya tarik resto ini. Cukup dengan uang senilai Rp20.000 hingga Rp50.000, Anda sudah bisa mencicipi aneka kuliner sambil menikmati sejuknya alam di tepian Sungai Bogowonto. Bambang Jati Asmoro, Purworejo, Jawa Tengah. Berawal dari kegagalan, pengusaha ini bangkit dan memulai usaha kue kering. Ini yang memiliki pabrik kue dengan karyawan mencapai ratusan orang. Yang menarik nih, karyawan yang loyal diberi tanah untuk membangun rumah. Kita simak informasinya dalam segmen Demi Cuan. Bisnis kue kering dirintis Ina Wiyandini sejak 1992 silam. Ina yang kini berusia 59 tahun dan memiliki 3 orang anak ini mempekerjakan lebih dari 800 karyawan. 500 diantaranya bekerja di bagian produksi. Pabrik yang berada di kawasan Bojongkoneng, Kabupaten Bandung ini setiap harinya membuat 60 macam kue. Total produksinya sekitar 900 lusin atau sekitar 11.000 toples. Usaha kue kering Ina berawal dari kegagalan usaha impor jahe yang dijalankan keluarganya. Ina kemudian belajar membuat kue kering dari kakak iparnya. 5 jenis kue yang dijual kemudian berkembang. Dari hanya 1 orang yang membantu, seiring banyaknya pesanan, produksi kue Ina pun terus bertambah. Keterbatasan modal tidak membuat Ina pupus harapan. Tanpa ia duga, di tahun 1998, pameran kue yang ia ikuti di sebuah hotel di Bandung mengubah hidupnya. Ada ibu-ibu yang memperhatikan saya. Saya nggak kenal sama ibu-ibu itu. Tahu-tahunya ibu-ibu itu apa? Cuman mencicipi, beli mah enggak. Cicipin lagi, cicipin lagi, cicipin lagi. Udah buka 10 toples mah ada. Tapi nggak beli. Dia nyicipin, kembali lagi ke sudut, kembali lagi. Ternyata isi ibu itu bilang gini, perlu modal nggak? Masya Allah, nangis saya di situ. Ya Allah, ternyata doa saya dikabul ya. Perlu Bu, perlu, saya bilangin gitu. Menjalankan bisnis kue ternyata tak semudah yang dibayangkan. Ada saja persoalan yang muncul. Mulai dari sulitnya mengajari karyawan, gagal produksi, hingga kecelakaan saat proses pengiriman. Terus ada kue yang 1 mobil yang mau dikirim. Nah itu yang paling sedih itu ya. Mau dikirim ke Jakarta 300 lusin. Itu jatuh di jalan tol. Aduh
ya Allah, berantakan di jalan tol tuh. Ya Allah, Bu, ini katanya kuenya, udah sedihnya luar biasa. Berapa tuh? 300 lusin. Ya udahlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari situ ada aja jalan. Ina percaya kunci keberhasilan usahanya adalah membuat para karyawannya nyaman. Dengan begitu, karyawan bisa fokus bekerja. Tak heran jika banyak karyawannya yang masa kerjanya sudah mencapai puluhan tahun. Di tahun 2015, 10 karyawan yang masa kerjanya lebih dari 15 tahun mendapatkan tanah masing-masing seluas 70 meter persegi. Lokasinya tak jauh dari pabrik kue miliknya di kawasan Sekegawir, Jawa Barat. Pokoknya sama Bu Ina teh udah kayak keluarga aja. Jadi ibu mah kerja di sini teh nyaman gitu. Kalau misalnya ada perlu apa-apa, bilang ke ibu gitu. Sampai ibu tuh ngasih ke saya itu ke karyawan rumah gitu. Keluarga ibu semua di sini. Suami sama anak, menantu, sama keponakan-keponakan. Ini di sini teh tetangga yang paling banyak. Ya kurang lebih lah ada 30 orangan. Bisnis kue kering Ina kini sudah berusia 30 tahun. Di masa tuanya, Ina berharap bisnisnya bisa lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Pokoknya saya komitmen saya itu nggak pernah marah. Janganlah saya seorang pengusaha itu marah-marah. Karena kalau marah-marah itu sebelah saya setan. Kalau setan udah ada di sebelah saya kan berarti saya mau berdoa bagaimana juga tidak akan dikabul gitu. Makanya saya diusahakan jangan marah. Gimana caranya loh? Kalau mau marah wudhu lagi. Kini sebanyak 135 jenis kue kering diproduksi setiap hari. Kreativitas dan sedekah menjadi faktor utama yang membuat produksi kue keringnya terus bertahan. Wilam Nasution, Kavi Jati, Bandung, Jawa Barat.